waktu dan segala macam, akhirnya dia juga mau. Yang kita lakuin adalah berapa lama? Itu lumayan ternyata nambahin poin. Oke teman-teman, sebelum kita mulai buat ngelakuin tindakan, yang perlu kita lakukan itu adalah apa? Oke, pasang dulu perlak. Kita pasang perlak, bengkok kita juga deketin ya teman-teman. Ini kok kayak agak sempit. Bapak punten ya, boleh geser dikit boleh. Geser aja sedikit ya Pak. Oke, sip. Kurang gede sebenarnya perlaknya. Oke, sip. Kita lihat lagi. Udah aman. Kita geserin aja biar agak gede posisinya. Dan ini juga tidak sempit. Ini juga kalau tidak terpakai kita pindahin aja. Ini biar kalau pas kita pindahkan, ini akhirnya nggak terpakai juga. Jadi lebih luas. Bengkok kita udah disiapin. Ini kita buka. Kalau ini karena kita masuknya enggak steril ininya, kayak gimana lagi gitu. Jadi akhirnya kayak gini. Kita ngerasa sempit dengan kalau masih di dalam, kita keluarin aja nggak apa-apa. Sama kayak gini. Kita liatin apa? Kita mau isi NaCl, kita kasih NaCl. Terus yang satu lagi mah NaCl plus vitamin, dan itu bandingannya berapa? Satu banding satu atau satu banding ya, dia jangan terlalu pekat. Oke. Dan jangan lupa kita siapin juga ini. Dan kita jatuhin di, kalau ngerasa susah kita bantu aja pakai korentang, karena korentang ini steril. Oke, aman? Udah aman? Persiapan udah siap? Kasanya belum? Di kasa kita nggak usah sibuk-sibuk buat ngebuka, biarin aja bundelannya. Nyiram kaki. Boleh bak, boleh ini. Kalau itu emang gak rembes Pak? Ini plastik. Kalau misalkan teman-teman di rumah sakit itu bak itu nggak kepake, malah pakainya ini. Tapi sebenarnya ini harusnya bersih, harusnya baru. Jadi pas kita buka, ini kalau dibuang, kalau misalkan enggak, ini kita kasih ke keluarga kan, tapi kalau misalkan mau dibuang, ini kasa-kasa kan banyak yang nempel di sini kan. Kita mau pakai pinset enggak? Kalau mau, ini ceritanya udah ke keluarga ini ya. Barulah kasanya itu kita copot-copotin nih, lepas-lepasin ke sini. Oke, udah dilepas-lepasin, udah beres.
kita simpan di sini, kita siram kan, kita siram, udah pakai, udah beres, kita siram, set, kita simpan dulu di sini, dan kita simpan dulu di bawah. Habis dari situ, jangan lupa kalau mau ganti handscoon berapa langkah. Udah beres. Ini jawabannya yang tadi ya. Minta tolong. Biar lebih enak, enaknya di sebelah mana? Ini pasien kan udah kita minta tolong buat geser kan. Ya. Barulah kita ganti. Ingat kalau kita mau pakai handscoon steril, handscoon apapun itu, kita fokusnya kemana? Jangan lupa ya, pokoknya jempol. Fokus kita ke dijadiin area steril ya teman-teman. Kita nggak dibuang, misalkan tetap di situ, itu juga bisa dijadiin area steril buat sementara. Misalkan kita pindahin dulu ke sini juga nggak apa-apa, karena ini nggak kena. Oke, ya. Saat misalkan kita udah melihat, oh ini kayaknya harusnya dipotong-potong, kita potong-potong dulu aja. Nah ini kan kasa juga udah bisa waktunya dibuka, kita masukin ke nggak bisa guys, on itu. Nah ini ke NaCl kan, kita masukin aja NaCl, udah beres. Oke, waktunya apa? Bersihkan ya. Oke. Kita mau satu kasa apa enggak? Mau satu kasa aja kayak gini, buat masuk sela-sela dulu. Ya udah, kita sela-sela dulu, bersihin. Nah ini teman-teman kalau luka DM, kalau pernah ngelihat ini di sini tuh pada bolong nih biasanya, makanya kita gini dibersihin. Oke. Kalau misalkan masih bisa dibalikin, kita balikin. Tapi resiko on ya. Oke, udah itu kita buang. Bersihin lagi. Kita bersihin lagi. Oke, kalau udah cukup bersih dan kita lihat-lihat juga ya, ini ada pus enggak, terus ada nekrosis apa enggak. Kalau misalkan ada, berarti kita gunting, dan ini guntingnya harusnya pakai gunting jaringan. Betul bengkok kayak gini, tapi kalau gunting jaringan lebih kecil ya dari ini. Oke, misalkan ada, oh ya udah kita potong. Nah udah, ini udah kepake, kita buang. Dan ini tuh yang satu udah kepake nih, karena kita ngeguntingan tadi, kita gitu ngebuka gini. Dan ini juga bisa disimpan dulu di sini juga nggak apa-apa. Gunting udah digunting, karena ini udah kepake, gunting juga udah kepake, ya udah. Kita masih punya pinset satu lagi. Oke, terus nah kalau misalkan teman-teman ngerasa ini kayaknya ada produksi ini dafus, berarti kita harus dipencet-pencetkan biar semuanya bersih, biar semuanya keluar, udah keluar semua. Ini makanya kalau lagi ngebersihin ini kita kasa itu harus nyiapin banyak ya. Kena CL lagi. Udah kan tadi kan udah dipencet-pencet tuh.
pencet-pencet, kita bersihin lagi, beres dibersihin, terus pakai betadine. Oke, pakai betadine. Udah pakai betadine, dicecep-cepkan. Kalau misalkan kita nggak pakai dress, ini si kasa itu bakalan disimpan di situ. Oh iya. Di lubang-lubang itu. Kalau kita nggak pakai dressing, bisa ke lubang-lubang kayak misalkan ini ada lubangnya di sini, kita masukin aja gitu. Ya, kalau nggak ada dressing, soalnya perlu dilakukan kayak gitu biar si pusnya itu terserap dan nggak cepet keluar gitu. Karena normalnya bukan maksimal, dalam penggantian perban itu dalam berapa hari sekali? 2-3 kali ya. Oh, mau pakai salad. Dan ingat ya teman-teman, kalau lagi ngebungkus kayak gini teh jangan terlalu kenceng. Kalau terlalu kenceng malah jadinya aliran darahnya kan kesumbat, malah kematian jaringan juga. Udah cukup. Gimana Pak perasaannya? Iya. Oke. Nah ini sayang ya. Ini kita bisa juga kita pindahin aja langsung ke sini. Karena ini kan masih aman. Udah ya. Oke, kita beresin dan jangan lupa apa? Evaluasi dan Evaluasi. Oke, good job. Ada yang mau ditanyain?